Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengar alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah hidup dan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah curahkan begitu banyak kenikmatan, begitu banyak hal yang tentu senantiasa akan memberikan kebahagiaan sepanjang hidup dan kehidupan kita. Selayaknya rasa syukur ini senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqa'dah 1441 Hijrah. Seperti biasa di agenda pagi kita, embun pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 hal penting yang tentu akan senantiasa kita cari dan kita perjuangkan dari apa yang tentu menjadi bagian dari keberkahan, kemuliaan, serta ampunan yang pada gilirannya akan berbanding lurus dengan investasi ibadah dan karya amal saleh kita. Fondasi hidup yang memuliakan kita bukan hanya tatkala kita menjalani kehidupan di dunia ini, tapi juga tentu tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa akan memperoleh kemuliaan, demikian juga keberkahan, bahkan ampunan insyaallah Subhanahu wa taala. Manakala 3 perkara ini senantiasa hadir dalam kehidupan kita, maka tentu saja kita akan selalu menemukan makna hidup yang sungguhnya dalam arti yang dalam. Dengan kasih, insyaallah di kesempatan pagi hari ini, inisiasi kita terkait dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, surah Al-Munafikun, surah ke-63, dimulai pada ayat yang ke-9 ya, hingga ayat yang ke-11. Di dalam Al-Quran surah Al-Munafikun di ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dengan penuh penyesalan, Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Dengar 3 ayat di surah Al-Munafikun, surah ke-63, dari mulai ayat ke-9 hingga ayat ke-11 ini, tentu saja syarat dengan makna begitu banyak penjelasan-penjelasan yang di dalamnya selayaknya kita jadikan sebagai bahan pembelajaran, bahkan tentu saja sebagai bahan peringatan.
sebagai bahan koreksi, bahan evaluasi atas seluruh agenda hidup dan kehidupan yang kita jalani di alam fana ini, agar di kemudian hari tentu saja ini tidak menjadi penyesalan. Bagaimana Al-Quran melewati ayat ke-9 hingga ayat ke-11 di surah Al-Munafikun memberikan kepada kita pembelajaran-pembelajaran penting dalam menjalani kehidupan. Karena memang pada intinya kehidupan manusia di alam fana ini harus bisa menjadi investasi. Dari investasi yang paling berharga di sepanjang kehidupan, yakni investasi ibadah dan amal soleh. Allah mengawali ayat ke-9 di surah Al-Munafikun ini dengan seruan iman. Ini menggambarkan pendengar rasih betapa pentingnya pondasi iman di dalam kehidupan. Sebab iman inilah yang menjadi motor penggerak, yang menggerakkan diri kita, bahkan menggerakkan hati sanubari kita untuk melewati bentangan waktu dari masa yang ada di kehidupan kita pada jalan kehidupan yang lurus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab cermin manusia beriman adalah mereka-mereka yang tentu di sepanjang hidup dan kehidupan mereka akan menghiasi diri mereka dengan ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik bentangan masa di dalam kehidupan kita yang tentu hari ini makin kita rasakan begitu banyak tantangan, begitu banyak kerintangan, maka apa yang kita bangun di kehidupan kita harus senantiasa menjadi pilar penting di dalam memberikan makna-makna di dalam kehidupan kita akan esensi hidup yang sesungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah suruh mereka yang beriman. Mereka yang beriman tentu akan respon atas seruan Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik seruan tentu saja mengandung makna penting dari sebuah pembelajaran yang akan Allah berikan kepada kita agar jalan hidup yang kita tempuh tentu senantiasa membangun kita pada jalan-jalan kemuliaan, pada jalan-jalan keberkahan, pada nilai kemenangan, pada nilai keberuntungan, sampai kemudian pada akhirnya tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan sebagaimana yang pernah kita lewati di kehidupan dunia juga tentu bisa kita lewatkan di dalam kehidupan kita. Bahkan sesungguhnya ini makna yang sungguhnya dari hidup. Kalau sukses kita di dunia hanya sebatas pada apa yang kita munculkan dari apa yang kita bangun dari si materi, yang itu pun pada akhirnya akan kita tinggalkan. Bahkan kadangkala bisa hilang dalam saat, maka tentu berbeda dengan kebahagiaan, berbeda dengan kemuliaan akhirat yang pada saat ketika kita cari, yang tatkala kita perjuangkan, maka apa yang kita cari dan apa yang kita perjuangkan itu senantiasa akan memberikan kepada kita keselamatan hidup. Dan ini yang tentu saja seringkali terlupakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Allah SWT juga setelah melewati kalimat seruan dengan seruan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, Allah kemudian mengingatkan kita akan dua perkara penting dalam kehidupan yang seringkali menjadikan kita menjadi lupa kepada Allah, bahkan terlalaikan hidup kita dari mengingat Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Nah, ini dua perkara ini pendengar rasih yang memang kalau kita renungkan di dalam kehidupan kita, acap kali menjadikan kita jadi lalai, menjadikan kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Urusan harta, kan, urusan anak, seringkali menjadikan kita jor-joran begitu ya istilahnya. Sampai lupa waktu, sampai kemudian apa yang kita lakukan juga seringkali tidak lagi berlandasan kepada arah dan tujuan yang harus betul-betul lurus. Apakah ini halal atau haram? Seringkali dilabrak saja, yang penting tujuan tercapai. Kalau harta sudah diperoleh, anak-anak juga diberikan peluang-peluang untuk mendapatkan kebahagiaan secara materi, kadangkala kita merasa itu sudah luar biasa. Seringkali terlupakan bagaimana harta itu, bagaimana anak itu. Seharusnya bisa makin menguatkan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, pendengar AC, jadi ternyata urusan harta, urusan anak-anak ini memang dua perkara yang secara langsung Allah ingatkan kepada kita. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dalam urusan harta, ketika hidup dan kehidupannya sudah dikelabui dengan urusan materinya, maka dia akan cari, dia akan kejar, begitu kan. Sampai kemudian dia lupa dengan hak-hak orang lain. Sampai kemudian cohag nama yang segala dibawa, begitu kan. Sampai kemudian tatkala kematian justru apa yang selama hidup diperjuangkan, selama hidup dicari itu justru bukan menyelamatkan diri tapi mencelakakan dirinya. Bukan hanya karena ada hak orang lain yang diambil, tapi juga tentu keserakahannya, kerakusannya itu. Ya kan? Betapa kita bisa membaca kisah di dalam Al-Quran. Bagaimana Qarun dibenamkan oleh Allah SWT di dalam perut bumi. Dengan harta yang selama ini dia cari dan kemudian dia perjuangkan. Betul dia dapatkan hartanya. Bahkan kemudian kalau kita baca Quran, bagaimana kisah Qarun ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran bahkan peringatan yang sungguh sangat-sangat berharga. Sampai-sampai kunci perbendaharaan hartanya saja didorong begitu ya, istilahnya pakai roda itu kan, pakai tempat khusus untuk menyimpan kunci-kunci perbendaharaan hartanya, saking banyaknya. Tapi sayang ternyata hartanya itu tidak menjadikannya makin dekat kepada Allah, makin taqarrub begitu kan, makin menguatkan dirinya untuk bisa mengoptimalkan hartanya untuk tujuan-tujuan kemuliaan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Malah yang terjadi dia sombong dengan hartanya, merasa jumawa begitu kan, arogan, seolah-olah hartanya itu adalah bagian dari perjuangannya semata tanpa melibatkan siapapun, sehingga Allah pun dilupakan ya. Jadi kalau Allah sudah dilupakan, Allah sudah dianggap enteng, ya bagaimana pula dengan hal yang lebih kecil lagi. Jadi kalau Allah saja dengan perkara yang besar sudah dia anggap enteng begitu ya, sudah tidak lagi dihiraukan, ya tentu saja ini akan berimbas kepada perkara yang lainnya. Memang urusan harta ini kadang-kala tadi menjadikan manusia memang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diingatkan dengan ayat yang lain, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Permegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam lubang kubur. Nah, pendengar asih, ada orang yang dengan harta dia bermegah-megahan. Dia cari, dia perjuangkan begitu. Tapi sayangnya ya menghalalkan segala cara itu. Kemudian apa yang dia cari juga sampai melupakan esensi hidup mereka untuk apa. Bukan untuk sekedar numpuk-numpuk harta, bukan sekedar menyimpan investasi berupa deposito atau kemudian kekayaan yang lainnya. Tapi sesungguhnya juga apa yang dia bangun itu juga harus bisa menjadi sebuah ladang amal ibadah, amal soleh. Ya kan? Sehingga ini yang tentu saja diingatkan oleh Allah kepada orang beriman. Orang beriman itu jelas dia tidak akan mungkin dibuai dengan hartanya. Dia juga tidak akan dilenakan dengan urusan anak-anaknya. Jadi kalau ada mereka-mereka yang kemudian begitu luar biasa untuk urusan hartanya sampai kemudian melupakan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sesungguhnya cermin bahwa keimanannya itu sudah hilang begitu ya. Kenapa? Sebab manakala dia menumpuk-numpuk hartanya, kemudian dia lupa dengan esensi zikir kepada Allah, maka ini nanti akan menghancurkan dirinya. Allah tidak pernah melarang begitu kan kita untuk mendapatkan harta. Allah juga tidak pernah melarang kita untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Persoalannya yang Allah ingatkan kepada kita, jangan sampai urusan harta, urusan anak itu menjadikan kita justru jadi lupa mengingat Allah. Tapi kalau sudah lupa mengingat Allah, ya pasti kita akan rugi, kita akan hina, kita akan binasa. Dan ini yang kemudian dilanjutkan di sambungan ayat ke-9 di surah Al-Munafiqun ini. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa buat demikian, artinya ketika dia menjadikan hartanya jadi lupa kepada Allah, anak-anak menjadikannya lupa kepada Allah. Seharusnya harta itu menjadi investasi kebaikan dunia akhirat. Harta menjadi
ladang amal soleh untuk makin meningkatkan gairah ibadah kepada Allah. Malah yang terjadi justru malah makin kikir dengan hartanya. Bahkan berjuang, berusaha untuk terus mencari dan mencari hartanya. Sampai lupa dengan waktu, sampai lupa dengan mengingat Allah. Sampai kemudian dia pun menghalalkan segala cara, mengambil semuanya tanpa kecuali. Maka ini adalah bagian dari jalan hidup yang sangat tercela. Allah menyatakan wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Maka mereka itulah orang-orang yang rugi, gitu kan. Dan barang siapa yang berbuat demikian, gitu kan. Artinya mereka-mereka yang dengan hartanya, dengan anaknya jadi lupa, maka hartanya dan anak-anak itu akan menjadi celah bagi dirinya untuk berhadapan dengan kerugian, berhadapan dengan kehinaan, berhadapan dengan kebinasaan. Dan nanti tatkala kematian terjadi, justru mereka menyesal. Urusan anak-anak juga begitu kan. Kadangkala anak hanya sekedar menjadi hiasan dunia. Tapi kemudian tidak bisa menjadi pelipur di kehidupan akhirat. Tatkala dia kembali menghadap Allah, anak-anak ini seharusnya bisa menjadi makin menguatkan dirinya untuk mendapatkan kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Betapa Al-Quran juga menggambarkan kepada kita tentang anak itu bisa menjadi perhiasan dunia kan. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan di kehidupan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbik sawaba wa khairan amala. Akan tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik insyaallah dan lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi harta yang baik itu, harta yang hebat itu adalah harta dan anak yang karenanya seseorang bisa selamat mendapatkan nilai amal soleh, dan itu tentu akan jadi awal keberuntungan. Sebaliknya manakala itu tidak terjadi, tatkala harta, tatkala anak justru makin menjadikan seorang lupa mengingat Allah, maka inilah awal bagi terjadinya kerugian. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Di ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dengan penuh penyesalan, ya Rabbku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Ini ternyata ketika seorang meninggalkan alam fana ini, ya kan, ketika kematian terjadi di antara mereka, yang semua ini tentu menjadi kepastian generasi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa itu ya pasti akan mengalami mati. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian hanya kepada kamilah kembalimu. Bahkan di saat kita kembali kepada Allah ada pertanggungjawaban. Maka tidaklah mengherankan manakala seorang ini menemukan kematiannya di dalam dirinya ketika Allah sudah mencabut nyawanya. Maka terlebih ketika hari perhitungan itu akan dilakukan, terjadi, dia menyesali. Sehingga dia ingin agar kematian itu bisa ditunda barang sedikit waktu lagi. Atau kemudian dia juga di dalam ayat yang lain meminta agar bisa dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Nah, di ayat ini dinyatakan dengan kalimat fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabbku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang yang saleh. Ini ya kan. Jadi ternyata nilai harta ini bisa menjadi kemuliaan, bisa menjadi nilai kebaikan yang berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala, manakala harta itu bisa menjadi jalan untuk makin mendekatkan diri kepada Allah.
Oleh karena itu di dalam keterangan hadis yang sahih juga dinyatakan idza mata ibnu adama in qata amalu. Setiap anak Adam wafat putus amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. 3 perkara ini yang tetap mengalir sekalipun yang bersangkutan sudah wafat. Yang pertama sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Ternyata infak, sedekah yang senantiasa dibangun sebagai bentuk empati, kepedulian itu, itulah yang menjadi bagian dari nilai amal soleh yang akan terus mengalir dari prestasi hidup yang pada gilirannya senantiasa akan memberikan kebahagiaan, memberikan kemuliaan. Tidak jadi penyesalan. Kenapa? Karena memang tadi sedekatin jariyatin, sedekah jariah ini akan terus mengalir menjadi nilai-nilai kebaikan. Ya, hatta kepada dirinya sekalipun dia sudah wafat, ternyata sedekah jariah ini tetap akan memberikan kemuliaan bagi dirinya. Akan terus mengalir ya, nilai-nilai kebaikannya itu. Sehingga Allah SWT tentu saja akan memberikan kebahagiaan kepada mereka dengan jaminan surga dan kenikmatan yang ada dalamnya. Ya kan? Bagaimana juga mereka-mereka yang tatkala datang kematian, kemudian ketika di dunia mereka tidak menghiasinya dengan ibadah dan amal saleh, pasti mereka akan penuh dengan penyesalan. Berjanji akan menjadi bagian dari orang-orang yang saleh. Wa akum minas salihin. Dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Ya kan, ketika di dunia justru malah tidak terbangun kesalehan itu. Baik kesalehan secara sosial maupun kesalehan dalam kaitan spiritualnya. Ya, jadi kepada sesama juga sulit untuk berbagi, kopet begitu ya, kikir. Ya, bahkan kemudian ya tidak ada nilai kebaikan yang bisa dia jadikan sebagai modal untuk menjadi landasan kemuliaan hidup di saat ketika dia kembali kepada Allah SWT. Orang-orang yang hadir dalam kehidupannya pun justru tidak lagi dan tidak merasakan bahkan begitu ya kemanfaatan dirinya di saat ketika hidup. Kenapa? Karena kalaupun toh dia mendapatkan harta, ternyata hartanya tidak memberikan kemanfaatan untuk orang lain untuk bisa berbagi. Terlebih juga tentu dengan nilai-nilai kebaikan yang lainnya. Jadi saat kematian terjadi dan menimpa salah seorang di antara kita, ada ternyata yang menyesali. Kenapa? Karena di masa hidup dia tidak mampu menghadirkan hartanya itu sebagai upaya untuk mengingat Allah, menjadi ladang ibadah amal soleh, investasi yang paling berguna. Maka di saat ketika kematian terjadi, dia berkehendak agar ada saat ketika kematian itu bisa ditunda, barang sedikit waktu lagi. Agar dia punya kesempatan gitu kan, agar dia bisa punya peluang untuk bersedekah, agar bisa termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Tapi kemudian Allah menyatakan di ayat yang ke-11 di surah Al-Munafiqun ini, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda kematian seorang apabila waktu kematiannya telah datang. Ya kan? Walaupun berjuang minta sampai kemudian dia memelas begitu di hadapan Allah agar kematiannya ditunda, ditangguhkan agar dia punya peluang kesempatan untuk bersedekah, beramal soleh. Ya cek orang Sunda mah wayahna. Terus daya di waktos kangge investasi ibadah tur amal soleh. Sebab waktu-waktu yang ada di kehidupan dunia itulah waktu-waktu di mana Allah berikan peluang, Allah berikan kesempatan. Jadi di saat peluang dan kesempatan itu tidak digunakan, ya rugi begitu kan. Hanya menjadi penyesalan. Tapi sekali lagi kerugian dan penyesalan yang terjadi dari apa yang dia nyatakan menjadi perkara yang tidak berguna. Walaupun dia menyatakan kalimat yang baik, kan, kalimat janji di hadapan Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, kan, fasaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan dapat bersedekah, akan berbuat baik begitu kan, menjadikan harta jadi
sumber bagi mendapatkan keridhaan insya Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan harta makin bermanfaat dalam kehidupannya untuk tujuan-tujuan kemuliaan. Namun itu semua tentu saja sudah tidak berlaku lagi. Termasuk janji akan menjadi bagian dari orang-orang yang saleh. Wa akum minas salihin. Maka semua itu ya sudah tertutup adanya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda gitu kan. Allah tidak akan menangguhkan kematian seorang apabila waktu kematiannya telah datang. Ya kan? Kalau sudah datang waktunya ya wayahna. Bagaimana ketika seseorang belum saat waktu kematiannya maka dia tidak bisa menyegerakannya. Ya kan? Kalau sudah waktunya tiba tidak bisa diulur-ulur waktunya. Maka kalau kematian terjadi maka disitulah nanti akan terjadi pertanggungjawaban. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Semua hal dalam kehidupan ini tentu akan ada perhitungan. Padang sunama aya balitunganana gitu kan. Nu hade dibalas hade, nu goreng dibalas goreng. Ketika keserakahan itu muncul dalam dirinya ya nanti pada akhirnya hanya akan menjadi kerugian. Penyesalan yang tidak berguna. Ya kan? Jadi harta hanya mencelakakan dirinya. Ya tengoklah tadi ya sudah digambarkan bagaimana Qarun atau generasi-generasi yang tatkala mereka dianugerahi oleh Allah dengan limpahan anugerah harta namun kemudian tidak bisa dia manfaatkan, tidak bisa dia optimalkan untuk makin mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah, maka tentu hal itu hanya akan jadi penyesalan di dalam hidup dan kehidupannya. Ada pertanyaan nih dari sahabat kita di layanan telepon pribadi saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana kaitannya dengan iman dan amal soleh? Apa yang kemudian harus terbangun dalam diri kita? Selama ini seringkali ada anggapan bahwa iman amal soleh itu seolah-olah terpisah dalam kehidupan. Mohon pencerahannya. Ya kalau kita bisa tentang iman amal soleh ya satu kesatuan utuh yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Iman itu bagian dari esensi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari progres hidup yang paripurna yang nanti akan menghadirkan amal soleh. Kalau orang sudah menyatakan iman kepada Allah, maka bukti iman itu adalah amal solehnya. Kalau orang mengatakan iman tapi tidak membuahkan amal soleh, ya berarti imannya belum dikatakan iman dalam makna yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tatkala dia memiliki nilai keimanan, maka ketika ia berbuat kebajikan, karena landasan tadi kepada iman, maka kebaikan itu disebut dengan amal soleh. Ya. Karena sesuatu kebaikan tidak disebut dengan amal soleh kalau dasarnya bukan kembali kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan juga di layanan studio kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Saya Pak Agus menanya kedudukan berbuat kebajikan pada orang yang suka sinis dan tidak mengenakan hukumnya. Apa boleh kita menghindari demi menjaga Palang Sunama tong sarwana? Ya istilah 11-12 yang Iqbal. Jadi kalau kita sarwana ya malah beres-beres, malah jadi beban kepada kita, capek sorangan, capek hati gitu ya. Jadi kalau ada orang yang suka sinis, orang yang cenderung selalu melecehkan gitu, ya sudahlah. Kita berikan kebaikan dengan akhlak kita ya. Mudah-mudahan saja dengan kebaikan kita dia nyadar diri, begitu ya, dia juga jadi berbuat baik, jadi malu. Jadi kudu di jeun era lah gitu ya. Dia malu dengan sendirinya ketika dia berbuat sinis kepada orang lain begitu kan. Jadi ini yang harus kita bangun. Bagaimana halnya kaitannya dengan ketika kita menghindar dari orang-orang yang suka sinis demi menghilangkan kemudaratan? Ya boleh. Ya sepanjang tidak diniatkan untuk memutuskan tali silaturahmi. Ya kan? Jadi kalau memutuskan silaturahmi tidak boleh gitu ya. Sebab silaturahmi juga menjadi jalan surga bagi kita. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Tapi kalau kemudian kita bertemu, tatkala kita bertemu matak ngabagel, matak nyeri hati, ingat karena perkara-perkara yang dia lakukan dengan sikap yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan, maka dengan tidak bertemu, dengan catatan kita tidak berniat untuk tidak memutuskan silaturahim, ya tidak menjadi masalah.
daripada timbul rasa tidak nyaman kalau ingat lagi gitu kan, karena hatenya kan Iqbal sok aya gitu. Jadi kan kalau kita ketemu dengan orang itu jadi ingat gitu kan dengan apa yang dia pernah perbuat kepada kita. Jadi kita ketika menghindar dari orang seperti itu boleh, dengan catatan tadi tidak memutuskan tali silaturahim. Dan ini terjadi juga kan pada Wahsy itu kan. Wahsy itu orang yang pada saat gitu kan ditugaskan oleh Hindun untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Ketika Sayyidina Hamzah terbunuh, kemudian dia juga tidak selesai hanya dengan sekedar membunuh Hamzah dengan tombaknya, tapi juga diperintahkan oleh Hindun untuk membelek dada Sayyidina Hamzah. Kemudian dibelek dadanya dan kemudian diambil jantungnya dan kemudian dimakan begitu ya oleh Hindun, kemudian dimuntahkan lagi. Betapa mengerikannya, saking ku cece gitu kan, benci begitu ya Hindun kepada Sayyidina Hamzah. Dan satu ketika ternyata Wahsy ini atas anugerah Allah dia mendapatkan taufik dan hidayah, dia menjadi seorang muslim. Sampai kabar itu kepada Rasulullah dan disampaikan kepada Rasulullah dari sahabatnya. Rasulullah mengatakan rasa bangga, rasa bahagianya dengan Islamnya Wahsy. Namun Rasul kemudian mengatakan jangan dipertemukan aku dengan Wahsy. Kenapa? Karena selalu teringat begitu ya dengan apa yang terjadi pada Sayyidina Hamzah ketika perang Uhud, bagaimana ketika Wahsy membunuh pamandanya Sayyidina Hamzah sampai kemudian ternyata atas perintah Hindun kemudian dibelek dadanya dan kemudian diambil jantungnya dan dilumat, dimakan dan dimuntahkan lagi. Jadi ya sisi kemanusiaan gitu ya, Rasulullah SAW juga manusia biasa, dia tidak lepas dari nilai-nilai kemanusiaan itu, sehingga wajar begitu kalau kemudian dia tidak ingin dipertemukan, tapi bukan karena dasar benci begitu ya, tapi lebih kepada upaya menjaga. Ya manusiawi lah gitu ya, kalau kita juga sering disakiti oleh orang lain, orang itu kemudian menghina kita, biak karep gitu sekarang namanya, lak-lak dasar terus menghina kita. Kemudian satu ketika kita tidak mau bertemu dan kemudian kita tidak bertemu, tapi sekali waktu ketika bertemu dan kemudian ternyata pertemuan itu terjadi, biasanya juga akan menimbulkan rasa tidak nyaman gitu kan, kita jadi sakit hati karenanya. Dan kemudian ketika kita tidak mau bertemu, kemudian tujuannya untuk memutuskan silaturahim tidak boleh. Tapi kalau tidak mau bertemu dengan alasan tadi takut menimbulkan kemudaratan ya Pak Agus, maka tidak mengapa gitu kan. Kenapa? Ya tadi agar kita tidak jadi dosa juga. Sebab kalau kemudian sarwana begitu ya juga tidak ada bedanya. Justru sebagai seorang muslim ini kita harus tetap menjadi bagian dari orang-orang yang baik. Baik pendengar AC, kita sudah berada di penghujung acara kita. InsyaAllah nanti kalau ada pertanyaan yang lain bisa disampaikan lewat layanan WhatsApp atau SMS di 0812-210-23. Sekali lagi di 0812-210-23. Saya akhiri, saya pungkas agenda pagi kita di Mun Pagi kita hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpah curahkan kepada kita kenikmatan hidup dari keberkahan hidup yang tentu bisa kita optimalkan untuk makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.